Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat Hari Kemerdekaan ke-76 bagi kita rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Bapak Ibu, karena ini hari yang sangat bersukacita, seperti masker saya merah putih, semangat daya juang kita juga merah putih. Sebelum kita nanti berdoa, Bapak Ibu, saya mau kita yang di rumah, baik kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak sekolah minggu, kita bisa memperlihatkan, kita bisa bersukacita. Saya mau kita menyanyikan satu lagu, Bapak Ibu, karena ini hari kemerdekaan, kita bersukacita. 17 Agustus, mari kita nyanyikan Bapak Ibu dengan penuh semangat, dengan penuh bersyukur kepada Tuhan. 17 Agustus tahun 45. Mari kita nyanyikan bersama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan. 1, 2, ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Bapak Ibu sudah selesai bernyanyi, karena hanya saya di ruangan ini dan Tuhan Yesus. Saya buka lo dulu ini Bapak Ibu. Aina hosa-hosa marede sambil masker. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran semua pribadi yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kami dapat memahami, kami dapat melakukan firman-Mu yang kudus itu, ya Tuhan Allah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Sekali lagi, salam kemerdekaan bagi kita. Saya harapkan Bapak Ibu, 76 tahun bangsa negara Indonesia karena anugerah Tuhan yang sudah mensyukuri kemerdekaannya, itu jugalah yang juga menambah semangat kita. Sekalipun pandemi belum berakhir, sekalipun banyak persoalan dalam keluarga, dalam pekerjaan, sekalipun lebih besar pengeluaran daripada penghasilan Bapak Ibu, tapi kita tidak boleh melupakan kita adalah orang-orang yang merdeka. Sehingga kaum bapak harus menjadi orang yang merdeka. Tidak lagi ditindas oleh siapapun ya, kaum bapak. Kaum ibu juga harus menjadi orang yang merdeka. Anak-anak juga harus menjadi orang yang merdeka. Karena kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan juga hak setiap pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari yang bersukacita ini firman Tuhanlah yang menjadi dasar kita untuk bersyukur, untuk tetap hidup di dalam kehendak Allah. Untuk itu mari kita membuka Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Keluaran 4 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir,
sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Atau dalam nas ini saya mau mengatakan kemerdekaan adalah hak kita semuanya, hak setiap pribadi. Kita merdeka untuk hidup, kita merdeka dalam menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus kita tindak lanjuti di dalam firman Tuhan di hari kemerdekaan yang sangat kita sukacitakan pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, Allah adalah sumber kemerdekaan itu sendiri. Allah adalah pelaku, pemberi, pencipta, Bapak Ibu, kemerdekaan itu sendiri. Sehingga ketika bangsa Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, Bapak Ibu, karena tidak mungkin keberadaan satu negara bisa diakui jika mereka belum merdeka. Bapak Ibu, di poin 1 tadi, Allah adalah sumber keselamatan, kemerdekaan. Karena apa? Dia pemberi kemerdekaan. Dialah yang membuat jadi kemerdekaan. Karena itu semua hanya karena anugerah dan kasih sayangnya. Bapak Ibu, kita mau melihat kemerdekaan seperti apa sih yang diberikan Allah, yang bersumber dari Allah. Itu terlihat yang pertama sekali dari Musa, orang yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel untuk merdeka, untuk tidak lagi diperbudak di bangsa Mesir, Bapak Ibu. Sehingga kalau tadi dikatakan kemerdekaan hak semua bangsa, itu harus lahir dari kemerdekaan setiap pribadi, Bapak Ibu. Jadi kalaupun sebuah negara, Bapak Ibu, mengklaim dirinya sudah merdeka, misalnya nih Indonesia hari ini tepat 76 tahun kemerdekaannya. Tetapi Bapak Ibu, jika setiap rakyatnya, setiap bangsanya belum merdeka, maka kita harus sama-sama mengakui, kita harus sama-sama mengupayakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, itulah yang diajarkan firman Tuhan melalui kitab Keluaran ini. Tadi saya katakan, ketika Allah adalah sumber, pemberi, pencipta kemerdekaan itu sendiri, Bapak Ibu, maka Allah berinisiatif, Allah telah mengaturkan kemerdekaan bangsa Israel itu harus lahir dari kemerdekaan setiap orang atau setiap pribadi dari bangsa Israel itu sendiri. Itu dimulai dari Musa, Bapak Ibu. Musa ini adalah seorang Ibrani. Meskipun dia dibesarkan, dia mendapat perhatian dari istana Mesir, Bapak Ibu, tetapi Musa tidak dapat meninggalkan siapa dirinya sebenarnya. Musa adalah seorang Ibrani. Musa adalah seseorang yang juga mencintai bangsanya, Bapak Ibu, sehingga pada suatu ketika
ketika dia harus lari dari tanah Mesir ke tanah Midian, Bapak Ibu, dia harus sembunyi di sana karena ada orang dari kalangan istana ingin membinasakan Musa karena perbuatannya ketika itu. Maka yang dilakukan Allah terlebih dahulu adalah memerdekakan Musa, Bapak Ibu. Itu dimulai ketika Allah memanggil dan mengutus Musa. Ketika Allah memilih Musa, ketika Allah memampukan Musa, ketika Allah memperlengkapi Musa, Bapak Ibu. Sehingga di ayat 18 tadi dikatakan bahwa Musa mengatakan kepada mertuanya bahwa dia akan kembali kemana saudara-saudaranya berada, yaitu di Mesir, orang-orang Israel yang ketika itu diperbudak, dijajah oleh bangsa Mesir. Bapak Ibu, terlebih dahulu Allah itu memerdekakan Musa. Musa itu tidak lagi sebagai seorang pelarian. Musa itu tidak lagi sebagai seseorang yang lari dari hukuman. Musa itu telah dimerdekakan Allah dari ketakutan, di mana sebelumnya dia mendapat ancaman bahwa dia mengetahui dia akan dibunuh oleh orang-orang istana di Mesir. Yang terutama sekali dilakukan Allah adalah memerdekakan pribadi, memerdekakan orangnya, Bapak Ibu. Dan itu dimulai dari Musa. Musa dipilih, Musa dikutus, Musa diperlengkapi, Musa dimampukan, Bapak Ibu, diberikan tongkat kepada Musa untuk melakukan tanda-tanda mukjizat, sehingga tidak ada lagi pelarian yang dikenakan kepada Musa. Tidak ada lagi ketakutan, Bapak Ibu. Dia tidak lagi gentar, Bapak Ibu. Dia sudah memperlihatkan bahwa dirinya sudah merdeka terlebih dahulu dari rasa takut, rasa ancaman yang membayangi selama ini kehidupannya. Sehingga di poin 1, Bapak Ibu, kemerdekaan dari Allah itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Ketika kemerdekaan suatu bangsa itu lahir dari kemerdekaan setiap pribadi, setiap rakyat, setiap orang-orang yang ada di dalam himpunan satu bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam poin 1 ini secara khusus di dalam penghayatan 76 tahun hari kemerdekaan, kalau kita masih merasakan bahwa kita belum merdeka, baik saya, baik saudara-saudari sekalian, maka kita harus terus mengupayakan kemerdekaan yang sesungguhnya itu, Bapak Ibu. Karena apa? Karena Allah yang kita puji itu, dialah Allah pemberi, dialah Allah pencipta yang dia bekerja lewat kita untuk memerdekakan kehidupan kita. Bapak Ibu, yang kedua, melalui firman Tuhan hari ini, Allah pencipta kemerdekaan itu, Allah juga yang bekerja untuk membentuk, menciptakan kemerdekaan itu. Sehingga Bapak Ibu, dalam menghasilkan satu kemerdekaan dibutuhkan perjuangan di dalamnya. Mari kita kembali kepada nas kita di ayat 21, dikatakan bagian B itu, tetapi aku akan mengeraskan hatinya, hati Firaun maksudnya Bapak Ibu, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Kita dapat memahami tidak ada kemerdekaan yang lahir tanpa sebuah perjuangan. Allah tidak mengkehendaki kemerdekaan itu diberikannya secara praktis, secara instan, Bapak Ibu. Dia Allah sumber kuasa. Dia bisa melakukan apa saja. Mungkin kita berpikir, mengapa harus berlama-lama? Mengapa dia tidak langsung merubah hati Firaun dan para pegawainya, para penjaganya untuk membebaskan bangsa Israel ketika itu, Bapak Ibu? Tetapi kemerdekaan yang sesungguhnya tidak mungkin lahir jika tidak ada perjuangan di dalamnya. Allah membuat hati Firaun itu keras,
Bahkan dia sampai memberikan ada tulah, 10 tulah Bapak Ibu, yang ingin bertujuan bahwa Allah itu menyertai umatnya, Allah itu menyertai Musa memimpin Israel, sehingga pada akhirnya Firaun harus melepaskan bangsa itu untuk pergi dari perbudakan Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi dalam poin kedua ini, tidak ada kemerdekaan yang sesungguhnya yang tercipta jika tidak ada perjuangan. Baik bangsa Israel, baik Musa, mereka harus diperhadapkan dengan banyaknya kesulitan sehingga mereka sampai kepada kemenangan, kemerdekaan yang menghantarkan mereka bisa lewat dari tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik saya maupun kita semuanya, mari memaknai setiap perjuangan-perjuangan yang saat ini kita jalankan, yang kita hadapi Bapak Ibu. Kita berjuang dari sakit penyakit kita. Kita berjuang dalam pandemi ini. Kita berjuang supaya anak-anak kita kelak menjadi orang-orang yang berhasil. Kita berjuang lewat pekerjaan kita. Kita berjuang dalam pelayanan kita. Kita berjuang dalam totalitas kehidupan kita. Karena hanya demikianlah Bapak Ibu tercipta kemerdekaan yang sesungguhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang merdeka, kita harus sungguh-sungguh menghidupi tata cara atau pola hidup dari kemerdekaan itu sendiri. Bapak Ibu, dalam surat Rasul Paulus, baik dalam surat Roma, surat Galatia, kita dikatakan kita sesungguhnya bukan lagi budak atau diperhamba oleh dosa. Kita sudah dimerdekakan ketika kita ditebus oleh darah Kristus yang mahal itu. Sehingga Bapak Ibu, pola hidup atau cara hidup yang seperti apakah yang harus kita hidupi untuk benar-benar membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka Bapak Ibu? Mari mulai dari diri sendiri. Bahwa kejahatan, bahwa dosa, bahwa situasi sulit apapun tidak lagi mampu menghanyutkan kita. Tetapi kita sudah dimerdekakan, kita sudah ditebus. Kejahatan, dosa, bahkan si iblis tidak akan mampu lagi menjadikan kita budaknya, menjadikan kita hambanya Bapak Ibu. Mari kita menghidupi hidup ini seperti orang-orang yang sudah dan layak memang dianugerahkan kemerdekaan. Jadi Bapak Ibu, kalaupun saat ini kehidupan kita sulit, kalaupun saat ini kita banyak menghadapi tantangan, kita tidak boleh melukakan. Kita sudah dimerdekakan. Kita sudah ditebus. Untuk itu cara hidup kita, totalitas kehidupan kita Bapak Ibu, haruslah memperlihatkan bahwa Allah itu senantiasa menyertai kita. Kita pun anak-anaknya hidup di dalam keselamatan kemerdekaan, di mana hidup kita ini tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kita tidak lagi mau ambil bagian dalam kejahatan, baik sebagai warga kerajaan Allah ataupun sebagai warga negara yang taat dan baik di Indonesia ini. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap menghidupi makna kemerdekaan, makna pembebasan yang sesungguhnya, karena Allah sudah berjuang dan memenangkan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, firman-Mu pada malam hari ini yang menguatkan kami untuk tetap menghidupi makna-makna kemerdekaan yang berasal daripada-Mu. Biarlah setiap keluarga sungguh-sungguh merdeka. Biarlah setiap orang percaya tidak lagi diperhamba oleh dosa dan kejahatan. Biarlah setiap bangsa sungguh-sungguh memiliki kebijakan, memiliki peraturan, memiliki dasar yang memerdekakan setiap rakyatnya. Khususnya di masa pandemi ini Tuhan, kami yakin bersama-sama dengan Tuhan, perjuangan kami melawan COVID-19 ini akan berujung juga di dalam kemenangan.
Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga yang beribadah pada malam hari ini. Engkau menambahkan sukacita, mencukupkan semua kebutuhan bagi semua jemaat-Mu. Ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin.